Ketika Guru Wu melawan Kaisar Jiwa Guangbiao, dia tidak menggunakan satupun keterampilan jiwa. Dia benar-benar menghancurkan Guangbiao hanya dengan pemahamannya tentang jiwa bela dirinya. Jadi pada akhirnya, itu bukanlah perbedaan kekuatan jiwa, tapi salah satu wawasan. Seolah-olah sebuah pintu tidak terkunci di dalam hatinya, mengungkapkan jalan baru baginya. Sementara Soul Master dibagi ke dalam sistem seperti Assault, Agility, Kontrol dan sebagainya, pada kenyataannya, klasifikasi ini tidak saling eksklusif tetapi saling berhubungan. Ini berarti bahwa inti dari masalah ini adalah bagaimana seorang master jiwa memanfaatkan jiwa dan kemampuan bela diri mereka. Mengapa Gu Yue begitu kuat? Jiwa bela diri 6 elemen ajaibnya saja tidak bisa membuatnya kuat, sebaliknya, itu adalah kendali gesitnya atas 6 elemen. Guru Wu, kekuatan spiritual tidak sesederhana wadah untuk jiwa roh, kan? Tang Wulin tiba-tiba bertanya. Wu Zhangkong balas menatapnya dengan mata senang dan mengangguk. Fakta bahwa Anda telah memahami ini membuktikan bahwa Anda telah merasakannya sendiri. Senang hipotesisnya dikonfirmasi, Tang Wulin dengan penuh semangat mengangguk. Saya perlu meningkatkan lebih dari sekadar kekuatan jiwa saya. Mungkin itu karena jarangnya makhluk jiwa, tetapi platform kenaikan roh perantara subur dengan dedaunan, tidak terganggu oleh makhluk yang berkeliaran. Saat keduanya menembus lebih dalam ke dalam hutan, pepohonan lebat menjulang ke langit dan menutupi matahari, menciptakan dunia kesuraman yang hijau. Kemajuan mereka sedikit melambat ketika 4 makhluk jiwa muncul di hadapan mereka, tetapi itu memberi Wu Zhangkong kesempatan lain untuk memberikan kekuatan roh kepada Tang Wulin. Sementara yang satu berada di level 1000 tahun, yang lain berada di level 100 tahun, menghasilkan energi roh yang sangat sedikit. Ikuti dengan seksama. Sekarang kita telah memasuki wilayah tengah, kita bisa bertemu dengan makhluk buas berumur 10.000 tahun kapan saja. Pada tingkat ini, makhluk jiwa telah mengalami perubahan kualitatif. Kecerdasan mereka jauh melampaui binatang buas pada tingkat 1000 tahun, bahkan ada yang setara dengan manusia. Petik 2. Intelijen. Itu bukanlah sesuatu yang secara khusus dipedulikan manusia karena telah tumbuh begitu saja selama berabad-abad. Soul Beast, bagaimanapun, bergantung padanya untuk menunjukkan kekuatan penuh mereka, terutama saat berhadapan dengan manusia. Jiwa binatang yang benar-benar menakutkan memiliki kecerdasan tinggi. Jika Tang Wulin dan teman-temannya telah bertemu dengan Das Gold Dreadclaw Bear berusia ratusan tahun yang lebih licik di platform kenaikan roh, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, Xie akan mati saat dia mencoba melakukan serangan diam-diam. Seekor beruang Dreadclaw Das Gold 10.000 tahun bisa sendirian menghancurkan kota yang dipersenjatai dengan pandangan ke depan dan kekuatan. Tang Wulin dengan tenang melepaskan rumput Blue Silvernya sebagai persiapan untuk serangan mendadak. Dia memahami kerentanannya di hutan ini yang memaksanya untuk mengandalkan kekuatan Wu Zhangkong. Karena dia tidak berguna dalam pertempuran, yang bisa dia lakukan hanyalah bertindak dengan hati-hati dan bersiap untuk membela diri terhadap makhluk jiwa yang mereka temui. Jalan saya masih panjang. Berhenti. Wu Zhangkong menghentikan langkahnya memaksa Tang Wulin melakukan hal yang sama, hampir menabrak punggung gurunya. Ada yang salah. Ekspresi Wu Zhangkong menjadi serius. Apa yang terjadi, Guru Wu? Wu Zhangkong menjawab, terlalu sepi. Bahkan jika makhluk jiwa jarang berada di tingkat menengah, masih ada beberapa serangga di sekitarnya. Tidakkah Anda merasa semakin redup dan redup? Dan ini bukan hanya karena pepohonan yang menghalangi cahaya. Tidak, ini adalah hal lain. Kami mungkin telah bertemu dengan makhluk jiwa yang kuat, dan jika tebakan saya benar, kami berada dalam banyak masalah. Petik 2. Kewaspadaan Wu Zhangkong membuat Tang Wulin khawatir, tetapi meski begitu, dia hanya bisa terus mengandalkannya. Tang Wulin tidak menyukai perasaan tidak berdaya ini seolah-olah dia tidak memiliki kendali atas nasibnya sendiri. Sayangnya, dia tahu itu dengan sangat baik. Wu Zhangkong berdiri di tempatnya, bersiap dengan pedang langitnya. Gelombang embun beku bergulung darinya saat dia mengamati sekeliling mereka dengan mata sedingin es namun tenang yang terkadang bersinar dengan kilau ungu. Tang Wulin merasakannya sekarang, sangat sepi, bahkan tanpa suara angin yang menembus pepohonan. Ini jelas tidak normal. Saya tidak cukup memperhatikan. Di sekitar mereka, sosok bayangan tiba-tiba muncul dan meluncur ke arah keduanya, samar-samar terlihat di antara pepohonan. Apakah mereka? Wu Zhangkong tetap diam, menyadari sosok-sosok yang mengganggu. Meskipun Skyfrost Sword bergoyang di tangannya, menunjuk dari satu arah ke arah lain, gerakannya tenang dan tidak tergesa-gesa. Cahaya terakhir padam, dan kegelapan mutlak turun ke hutan. Bahkan ketika sosok bayangan itu semakin dekat,
Tang Wulin tidak bisa merasakan apapun. Kemudian, secepat kilat, sosok hitam tiba-tiba melesat ke arah mereka. Dengan mata setan ungu diaktifkan, Tang Wulin hampir tidak bisa melihat penampilan aslinya. Mengejutkan, sosok hitam itu adalah dirinya sendiri. Tanpa ragu, itu adalah salinan Tang Wulin. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu diselimuti kegelapan dan memancarkan aura haus darah yang dingin. Wu Zhangkong menebas, melepaskan Frost Scar dari ujungnya yang memotong ke arah dan menembus bayangan Tang Wulin. Selesai tidak terpengaruh, bayangan itu tiba-tiba melaju dan menerkam Tang Wulin. Huff, Wu Zhangkong mendengus dingin mengejek. Cahaya ungu melintas di matanya, dan sosok bayangan itu menjerit saat itu menyebar dalam kepulan asap. Wu Zhangkong mengayunkan kepalanya, memelototi sosok cermin dirinya yang berlari ke arahnya. Bayangan Wu Zhangkong menjerit dan berubah menjadi asap. Ini mungkin. Mata setan ungu bisa melakukan ini. Tang Wulin merenungkan keajaiban mata setan ungu saat kilau ungu memudar dari mata Wu Zhangkong. Guru Wu sangat luar biasa. Apa yang tidak bisa dia lakukan? Wajah Wu Zhangkong masih menunjukkan ekspresi serius. Sebuah kegelapan dan makhluk jiwa dengan atribut ganda spiritual. Betapa kuatnya. Petik 2. Bayangan yang tersisa tidak lagi berani untuk mendekat, terintimidasi oleh kekuatan menakutkan mata iblis ungu. Mereka diam-diam berbalik dan mundur, tetapi di tempat mereka, kabut hitam muncul. Saat dia melihat kabut asap yang mengepul, ketakutan mencengkeram hati Tang Wulin. Pada saat itu, cincin jiwa kedua Wu Zhangkong menyala, dan kabut dingin menyebar untuk menyelimuti mereka berdua, akhirnya berbenturan dengan kabut hitam. Saat keduanya bertemu, kabut hitam mengembun menjadi tetesan cairan hitam yang mengeluarkan bau aneh ke udara. Ini adalah tabrakan antara elemen es dan kegelapan. Mungkinkah makhluk jiwa dengan atribut kegelapan ini memiliki kemampuan domain yang dirumorkan? Dia mendengar bahwa di dalam domain tersebut, pengguna yang memiliki kemampuan memiliki kendali penuh. Meskipun ada beberapa elemen yang dilebih-lebihkan, memang benar bahwa kekuatan mereka akan sangat diperkuat dalam domain tersebut. Masalahnya sekarang bukanlah melawan kemampuan lawan tetapi menemukan lokasi lawan mereka. Jika mereka tidak dapat menemukan musuh mereka, maka mereka tidak dapat mengalahkannya. Domain. Tang Wulin mendapat wahyu. Dia segera berjongkok dan menyentuh rumput blue silver di tanah, menutup matanya. Saat ia mulai memahami jiwa bela dirinya, ia menjadi lebih dekat dengan semua tumbuhan, terutama rumput blue silver yang liar. Terkadang, dia bahkan bisa merasakan emosi mereka. Melalui jaringan blue silver grass, ia berusaha memperluas jangkauan sensoriknya. Mempertimbangkan lingkungan hutan yang subur, itu akan menjadi tempat yang luar biasa baginya untuk bercocok tanam seandainya itu bukan platform kenaikan roh. Selama pertempuran sebelumnya, Wu Zhangkong telah mengingatkannya tentang pentingnya kekuatan spiritual dan penggunaan kemampuan secara kreatif, dan sekarang dia menerapkan nasihat itu. Dia diam-diam berkonsentrasi pada fluktuasi spiritual lembut di sekitar blue silver grass. Itu benar. Sudut mulut Tang Wulin terangkat, dia tahu bagaimana menemukan lawan mereka sekarang. Kemampuannya untuk menimbulkan rasa takut ke dalam hatinya dan blue silver grace akhirnya memungkinkan dia untuk menemukan musuh mereka. Lalu, dari manakah sumber ketakutan mereka? Tang Wulin mencoba menyampaikan pertanyaan ini kepada tanaman dengan menggunakan indera spiritualnya sendiri. Meskipun dia belum pernah mencoba ini sebelumnya, dia pikir itu patut dicoba. Saat kesadarannya melebur ke dalam jaringan spiritual tumbuhan, indranya meluas dan ketakutan itu tumbuh. Di mana itu? Di mana penyebab ketakutan kita? Dia bertanya lagi. Dia tiba-tiba merasakan kesadaran blue silver grace di sekitarnya bergerak ke satu arah. Itu di sana. Tang Wulin membuka matanya dan menunjuk. Mempercayai Tang Wulin, Wu Zhangkong segera mengacungkan pedangnya dan melepaskan Skyfrost Slash raksasa di dalamnya. Itu membelah kabut hitam, meninggalkan jejak tanaman yang tertutup embun beku di belakangnya. Awo, raungan dalam memenuhi udara, dan kabut hitam menyatu menjadi cahaya ungu yang baru muncul. Skyfrost Slash bertabrakan dengan cahaya ungu dan menyebar. Tang Wulin dengan sabar menunggu kegelapan menghilang dan mengungkapkan musuh mereka. Seekor kera hitam setinggi 2 meter muncul dari kabut hitam. Kepala yang penuh dengan rambut emas berkobar aneh, tidak terlihat terlalu kuat, meski jelas gesit. Aura ungu berkilauan mengelilingi tubuhnya saat menatap Tang Wulin dan Wu Zhangkong dengan mata topas cerah, ketidakpercayaan di wajahnya. Binatang jiwa apa ini? Tang Wulin tidak dapat mengingat catatan binatang seperti itu. Itu adalah kera iblis bermata 3. Hati-hati, ini sudah mencapai level 10.000 tahun dan telah membuka mata ketiganya.
Ini akan menjadi lawan yang sulit. Wu Zhangkong segera berlari ke depan, bertujuan untuk melakukan pertempuran jarak dekat dengan kera. Wu Zhangkong tidak pernah bertindak tergesa-gesa dalam pertempuran sebelumnya, tetapi kali ini berbeda. Dia tahu bahwa melawan lawan yang begitu tangguh, dia tidak akan bisa melindungi serangannya jika mereka bersatu. Kera iblis bermata 3 menggeram, memamerkan taring putih besarnya. Ketegangan melingkar di tubuhnya sebelum melesat ke depan seperti angin puyuh untuk menyambut Wu Zhangkong. Ketakutan yang berasal dari Blue Silver Grace memberi makannya sendiri sampai seluruh Tang Wulin menjerit bahaya saat keduanya bentrok. Tang Wulin secara naluriah berlari ke depan dan berguling ke samping, menempel ke pohon di kejauhan dengan rumput Blue Silver untuk mengubah lintasannya. Perasaannya benar. Sementara kera setan bermata 3 dan Wu Zhangkong bertarung bolak-balik, kera itu tiba-tiba berubah menjadi kabut dan muncul kembali di tempat Tang Wulin baru saja. Itu telah menyapu udara, membentuk segi 6 cahaya kecubung. Jika Tang Wulin bertindak lebih lambat, dia akan dihancurkan. Dia berkeringat dingin. Mengerikan sekali. Itu bahkan menipu Guru Wu. Wajah tanpa ekspresi Wu Zhangkong akhirnya menunjukkan jejak amarah. Tang Wulin merasakan sesuatu dari belakangnya dan berbalik pada waktunya untuk melihat gelombang pedang biru yang tak terhitung jumlahnya meledak, menelan kera iblis bermata 3. Kera iblis bermata 3 tidak memiliki kemampuan untuk berteleportasi, dan menghilangnya tiba-tiba sekarang ini disebabkan oleh ilusi yang diciptakannya untuk mengelabui Wu Zhangkong. Tapi hanya itu, tipuan. Ini tidak akan berhasil untuk kedua kalinya. Mata Wu Zhangkong bersinar batu kecubung, mata setan ungu dengan kekuatan penuh sekarang sebagai rentetan Frost Scars terbang keluar. Kecepatan reaksi Three Demon Ape luar biasa, itu menurunkan tubuhnya dan bola cahaya ungu meledak dan melindungi dia. Cahaya membelokkan Frost Scars sebelum meledak keluar untuk mengusir Wu Zhangkong. Lengan lainnya menembakkan cahaya Tanzanite yang terbang melewati Wu Zhangkong dan langsung menuju Tang Wulin. Di mana saya memprovokasi itu? Mengapa masih mengejarku? Tang Wulin tidak berani bersantai dan meluncurkan dirinya sendiri dengan kunci pas di Blue Silver Grace yang dia persiapkan. Nyala api Tanzanite menyala di tempat yang baru saja dia tinggalkan, mengkristalkan semua tanaman yang tersentuh oleh apinya menjadi kecubung yang meleleh segera sesudahnya. Tang Wulin memucat melihat pemandangan yang sangat indah ini. Begitu kekuatan atribut kegelapan mencapai tingkat tertentu, itu bisa mencapai efek yang menakutkan. Sementara itu, Wu Zhangkong tanpa henti mengejar kera iblis bermata 3, tidak mau melepaskannya. Frost Scars menembus udara dan menghantam kera, tapi menghilang menjadi cahaya ungu sekali lagi, hanya ilusi lainnya. Wu Zhangkong, setelah mengharapkan ini, segera menghindar ke samping dan menghindari serangan kera sambil membalas dengan Skyfrost Slash. Skyfrost Slash ini berbeda dari sebelumnya, energinya sekarang terkondensasi menjadi gelombang pedang 1 meter dan bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan. Kekuatan jiwa dipadatkan ke titik yang mencengangkan bahkan setetes energi pun tidak bocor. Penghalang ungu kera iblis mata 3 terbelah dan gelombang pedang mengiris tepat ke arahnya. Ini adalah pertama kalinya medan perang lepas kendali, membuatnya panik saat mengayunkan lengannya dengan keras dan melemparkan perisai lain. Skyfrost Slash dan perisai cahaya bertabrakan dan berhenti sejenak, memberi kera cukup waktu untuk melompat keluar. Wu Zhangkong tidak mengejarnya, tidak bergerak saat gelombang pedang dan perisai bentrok. Dia beralih ke genggaman 2 tangan pada Skyfrost Sword dan cincin jiwa ke-6-nya menyala. Itu, cincin jiwa ke-6-nya. Itu adalah keterampilan jiwa 10.000 tahun. Tang Wulin berdiri terpaku di tempatnya, matanya terbuka lebar dan tidak berkedip untuk mengabadikan setiap momen. Cincin jiwa 10.000 tahun hampir sejajar dengan mitos. Di dunia Soul Master, dari 10.000, mungkin hanya satu orang yang beruntung memilikinya. Aku bertanya-tanya betapa menakjubkannya keterampilan jiwa 10.000 tahun Guru Wu. Kera iblis mata 3 terus bergerak ke samping, melompat dan berguling. Itu marah karena marah, matanya bersinar emas cemerlang dan bulu hitamnya diwarnai dengan nila. Itu tampak seperti nyala api ungu yang menyala-nyala. Cahaya keemasan muncul di dahinya dan akhirnya menampakkan mata ketiganya. Cahaya keemasan menyembur keluar saat tubuhnya membengkak sampai setinggi 3 meter. Sangat tangguh. Kera itu berdiri dengan kaki belakangnya dan mengangkat tangannya ke arah Wu Zhangkong. Cahaya ungu berkumpul di tangannya dan menyatu menjadi bola cahaya yang terus membesar. Ini semakin besar. Akankah keterampilan jiwa ke-6 Guru Wu menjadi lebih kuat? Tang Wulin melihat kembali ke Wu Zhangkong dengan cemas. Meskipun cincin jiwa ke-6 Wu Zhangkong masih berkedip-kedip, dia berdiri diam seperti patung. Seolah-olah dia tidak peduli dengan lawannya lagi,
dan bahkan telah menutup matanya. Pikirannya tampaknya bebas dari kekhawatiran duniawi saat melayang ke dunia lain. Jika bukan karena fakta bahwa cincin jiwa hitam terus membesar dan kilauan pedang langit yang meningkat dari biru es menjadi putih bersih, Tang Wulin akan percaya Wu Zhangkong telah menyerah. Raungan marah terdengar dari kera iblis mata tiga. Telapak tangannya menghantam bola cahaya ungu berdiameter 1 meter dan saat mereka menyentuhnya, seberkas kekuatan indigo melesat langsung ke Wu Zhangkong. Energi kera dengan cepat terkuras saat mempertahankan serangan ini. Kera iblis mata tiga melepaskan serangan kedua bersamaan dengan serangan pertamanya, menembakkan seberkas cahaya keemasan dari mata ketiganya ke kepala Wu Zhangkong. Ini, apakah serangan spiritual? Mata Wu Zhangkong langsung terbuka saat mata ketiga menyerang. Cahaya ungu keemasan, jauh lebih cemerlang dari sebelumnya, meledak dari dalam matanya. Ini jelas merupakan kekuatan penuh dari mata iblis ungu miliknya. Ungu dan emas bentrok di udara, berjuang untuk dominasi saat mereka melepaskan gelombang kekuatan spiritual yang berdesir keluar. Tang Wulin masih terkena gelombang energi sambil menonton dari jauh. Tanpa metode apapun untuk mempertahankan diri dari serangan spiritual, rasa mual yang berdebar-debar menyerang pikirannya sebelum matanya menjadi kosong dan dia kehilangan pegangannya pada kenyataan. Tang Wulin telah bertengger di atas pohon ketika gelombang spiritual menelannya dan di tengah kebingungannya, dia jatuh ke tanah. Kembali ke medan perang, Wu Zhangkong mengangkat kepalanya. Kulitnya pucat, darah mengalir deras dari hidung dan telinganya. Dia telah menerima beberapa kerusakan dari konfrontasi spiritual barusan. Saat debu dari pertempuran spiritual mereka mengendap, energi valet tiba di hadapannya. Dalam sepersekian detik sebelum tiba, Wu Zhangkong menutup matanya. Kemudian dia akhirnya bergerak. Cincin jiwa keenamnya yang hitam legam naik ke udara, menyelimuti seluruh tubuhnya sebelum menyala dengan cahaya putih gemerlap yang terbang ke Skyfrost Sword. Baik Wu Zhangkong dan pedang langit tampak seputih salju. Sosoknya menghilang seketika kemudian, menjadi kabut putih yang melintas di medan perang. Es bermekaran di belakang blur saat melesat dan membekukan cahaya di tempat saat menyapu melewatinya. Retakan terbentuk di inti cahaya saat ia berjuang di dalam penjara esnya. Kemudian selubung yang membeku terbelah dan cahaya ungu yang bersinar itu meledak ke segala arah. Kabur putih melintas sekali lagi. Dibalut pakaian putih dan dipersenjatai dengan pedang putih, Wu Zhangkong muncul di belakang kera iblis mata tiga. Ekspresi sombong si kera membeku di tempatnya. Garis putih vertikal muncul di atas kepalanya, mengiris melalui mata ketiganya dan sampai ke selangkangannya. Wulin, mata ketiga. Suara menggelegar Wu Zhangkong menenangkan Tang Wulin. Kepalanya masih terbelah karena sakit kepala yang disebabkan oleh kejutan spiritual ketika dia mendengar panggilan gurunya. Rasanya seperti 1000 jarum menusuk otaknya, rasa sakit yang membanjiri indranya hingga dia ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Meskipun penglihatannya kabur, dia masih berhasil mengirimkan Blue Silver Grace-nya dengan sebuah pikiran. Cahaya emas merayap keluar dari tubuhnya dan menusuk ke dalam untaian rumput Blue Silver. Untaian itu tampak bernafas ke dalam kehidupan saat ia berubah dari biru langit menjadi emas dan mengeras. Itu menembus mata ketiga kera iblis bermata tiga seperti tombak sebelum menembus ke dalam otak kera. Tang Wulin pingsan karena kelelahan saat bintik-bintik hitam menggelapkan penglihatannya dan keringat mengalir dari tubuhnya. Pada saat itu, kekayaan energi yang sangat besar mengalir ke dalam dirinya melalui pohon anggur emas. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia menyerap energi roh, kali ini yang paling unik. Energi itu terbagi menjadi dua, cahaya emas dengan cepat menyerap satu bagian energi saat berada di dalam rerumputan, sementara yang lain membanjiri otak Tang Wulin. Energi terakhir inilah yang menyebabkan rasa sakit menusuk di otaknya. Melepaskan erangan teredam, Tang Wulin segera pingsan. Wu Zhangkong diam-diam berdiri di sana, berwajah pucat saat dia memperhatikan situasi Tang Wulin. Dia muncul di samping muridnya seperti sambaran petir, alis berkerut dan mata bingung. Dia sangat fokus untuk mendapatkan energi roh binatang jiwa 10.000 tahun ini untuk Tang Wulin, sehingga dia melupakan fakta penting, binatang itu adalah tingkat 10.000 tahun yang dapat berkisar dari awal alam sampai ke puncak. Jika itu lebih dari usia maksimum, berapa banyak energi roh berlebih yang diserap Tang Wulin? Selama evaluasi sebelumnya, ditentukan bahwa kekuatan spiritual Tang Wulin cukup kuat untuk menahan energi roh kurang dari 2.000 tahun. Lebih dari itu akan mempertaruhkan pikiran dan tubuhnya hancur berantakan. Jiwa roh Tang Wulin telah mencapai sekitar 1.300 tahun setelah menyerap energi dari makhluk jiwa sebelumnya. Saat ini, dia sedang menyerap energi roh dari kera iblis mata tiga 10.000 tahun ini, minimal senilai 1.000 tahun.
Pertanyaannya sekarang adalah apakah tubuh Tang Wulin cukup kuat untuk menahan energi roh sebesar ini? Selanjutnya, kera iblis bermata tiga ini berbeda dari makhluk jiwa biasa, itu memiliki sejumlah besar kekuatan spiritual. Meskipun tidak ada metode untuk mendapatkan kekuatan jiwa di platform kenaikan roh, makhluk jiwa yang dikaitkan dengan spiritual memiliki karakteristik khusus. Jika seorang master jiwa menyerap energi roh mereka, mereka akan dihadapkan dengan serangan spiritual. Mata Wu Zhangkong menunjukkan jejak kekhawatiran yang jarang terlihat. Pikirannya telah kacau setelah bentrokan spiritual dengan kera iblis bermata tiga, sehingga mengarah pada keputusannya yang sembrono untuk membuat Tang Wulin menyerap energinya dan berakhir dalam situasi berbahaya ini. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang selain menunggu. Saat jiwa guru mulai menyerap energi roh, itu akan melebur dan mengembangkan jiwa roh. Tidak ada gangguan eksternal yang mungkin terjadi setelah proses ini dimulai, bahkan judul Douluo hanya bisa dipaksa untuk menonton tanpa daya saat Tang Wulin menyerap energinya. Tidak hanya platform kenaikan roh meningkatkan usia jiwa roh, itu juga mempengaruhi kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Soul Masters. Wu Zhangkong hanya bisa diam menunggu dan berdoa untuk kesuksesan Tang Wulin. Jika Tang Wulin gagal, itu akan menjadi lebih dari sekedar masalah besar. Gelombang pusing menghantam Tang Wulin. Meskipun dia tidak merasakan sakit, dia mati rasa terhadap perasaan lain juga. Kekacauan menguasai dunia spiritualnya. Setelah beberapa waktu, sebagian kesadarannya terbangun. Dia membuka matanya, hanya untuk menemukan dirinya mengambang di ruang yang gelap gulita. Di belakangnya datanglah rasa sakit yang tak berujung, menyiksa. Di mana aku? Rasa sakit menusuk kepalanya, membuatnya gemetar. Kegelapan berangsur-angsur memudar dan emas pucat muncul. Dia menyaksikan saat gold light perlahan tumbuh lebih kuat, tapi kemudian, begitu pula rasa sakitnya. Rasa sakit itu begitu tak tertahankan sehingga dia tampaknya merindukan pembebasan yang hanya disediakan oleh kematian. Tidak ada yang bisa meringankan penderitaannya, jadi dia mengamati sekelilingnya. Retakan muncul di dunia emas ini segera setelah itu, mematikan rasa sakitnya. Sebuah ide muncul di benaknya. Mungkinkah ini dunia spiritual saya? Ruang kesadaran saya? Tang tua. Tang Wulin berteriak panik. Dia bisa merasakan bahwa saat retakan perlahan melebar, kematiannya yang akan datang juga cenderung menjadi kenyataan. Sebuah desahan bergema di seluruh ruang, mengumumkan kedatangan cahaya keemasan di hadapannya. Cahaya keemasan memiliki bentuk yang mirip dengan senjata dengan poros panjang, tapi hanya itu yang bisa dilihat Tang Wulin. Sinar cahaya keemasan bermekaran dari senjata yang memiliki poros panjang dan memasuki celah dunia emas ini. Retakan berhenti sebelum perlahan mulai memperbaiki dirinya sendiri dan mengembalikan dunia ke aslinya. Penyiksaannya yang menusuk juga mereda saat kehangatan memenuhi Tang Wulin, menyembuhkan pikirannya yang menderita. Kekuatan saya terbatas, Anda tahu. Anda menyerap lebih banyak energi daripada yang bisa Anda tangani, memaksa saya menggunakan sebagian kekuatan saya untuk membantu Anda dalam krisis ini. Meskipun Anda seharusnya baik-baik saja untuk saat ini, masalahnya adalah saya tidak akan memiliki banyak kekuatan untuk membantu Anda membuka segel berikutnya lagi. Tekanan yang harus Anda hadapi akan menjadi beberapa kali lipat lebih tinggi dari yang seharusnya. Persiapkan dirimu. Meskipun Anda menerima peningkatan besar kali ini, Anda sama sekali tidak boleh melakukan ini lagi, jika tidak saya akan kehabisan daya yang diperlukan untuk membantu Anda dan Anda akan mempertaruhkan nyawa setiap kali Anda membuka segel. Petik 2. Suara Old Tang bergema di seluruh dunia emas ini. Tang Wulin merasa seolah-olah dia telah bersatu kembali dengan kerabat yang telah lama hilang, tetapi pada saat berikutnya emas memudar dan kegelapan kembali. Dia kehilangan kesadaran sekali lagi. Pusing yang tidak seperti apapun sebelumnya menghantam Tang Wulin ketika dia bangun dan membuatnya lumpuh, tidak dapat menggerakkan jari atau mengangkat kepalanya. Itu adalah salah satu perjuangan terbesar dalam hidupnya hanya untuk membuka matanya. Ini dingin. Hal pertama yang dia perhatikan adalah hawa dingin di udara. Sensasi kembali ke tubuhnya, tapi itu masih seberat timah dan tak terkendali. Dunia di sekitarnya berangsur-angsur menjadi fokus, kemudian, dia melihat Wu Zhangkong. Jubah putih Wu Zhangkong compang camping dan dia berdiri dengan kaku sambil menggunakan pedang langitnya sebagai tongkat. Rambut panjangnya acak-acakan, menciptakan pemandangan yang belum pernah dilihat Tang Wulin sebelumnya. Namun dia tetap berdiri tegak, meski terluka dan kelelahan. Melihat lebih jauh, Tang Wulin menyadari bahwa selusin makhluk jiwa mengelilingi mereka sementara beberapa mayat binatang berserakan di tanah. Dia melindungiku, kita masih dalam platform kenaikan roh.
Teh Guru Wu, Tang Wulin dengan lemah memanggil. Sebuah getaran mengalir melalui Wu Zhangkong saat dia melihat ke belakang. Meskipun Wu Zhangkong memotong sosok yang menyesal, penampilan Tang Wulin jauh lebih menakutkan. Darah ular kecil merembes dari mata, telinga, lubang hidung dan mulutnya. Kamu sudah bangun. Wu Zhangkong berlari ke sisi Tang Wulin. Es di mata Wu Zhangkong mencair untuk mengungkapkan rasa bersalah yang membara, tetapi Tang Wulin tidak menyadarinya, pikirannya masih kacau. MN. Tang Wulin hanya menjawab. Wu Zhangkong memerintahkan, kami kembali. Dia menghela napas dalam-dalam, lega karena Tang Wulin baik-baik saja. Meskipun butuh waktu bagi Tang Wulin untuk pulih, semuanya baik-baik saja selama dia hidup. Dia menepuk tombol melarikan diri di punggung tangan Tang Wulin sebelum memukulnya sendiri. Keduanya langsung menghilang dengan seberkas cahaya. Tang Wulin tetap tidak bergerak saat penutup kaca terbuka perlahan. Kegelapan pikirannya tidak menghilang bahkan setelah meninggalkan platform kenaikan roh, melainkan itu menjadi lebih jelas dan jelas. Tubuhnya terasa kembung dan tidak bisa digerakkan. Penutup kaca wadah di sampingnya terbuka dan Wu Zhangkong keluar. Dia bergegas ke Tang Wulin dan mengangkatnya keluar dari kotak kaca. Kasus Tang Wulin hanya bisa digambarkan sebagai tubuh seperti boneka kain sekarang. Anggota tubuhnya sangat lemah sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menjadi belas kasihan orang lain. Wu Zhangkong membantu Tang Wulin mengenakan pakaiannya sebelum pakaian itu sendiri. Dengan lembut mengangkat tubuh Tang Wulin yang lemas, Wu Zhangkong menggendong Tang Wulin di punggungnya. Dia menyerap terlalu banyak energi roh. Apakah dia perlu diperiksa? Seorang anggota staf bertanya. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Aku akan cukup untuk merawatnya dan dia akan baik-baik saja setelah dia bangun. Petik 2. Baik, tetapi begitu Anda meninggalkannya, hal itu tidak lagi menjadi perhatian pagoda jiwa, anggota staf memperingatkan. Wu Zhangkong mengangguk lalu meninggalkan pagoda jiwa dengan Tang Wulin di punggungnya. Dia telah merencanakan untuk kembali ke Issea City segera setelah usaha mereka di pagoda roh, tetapi sekarang dia perlu mencari penginapan untuk menginap 1 malam lagi. Tang Wulin perlu menyesuaikan diri dengan aliran energi yang tiba-tiba saat ini, jika tidak, dia mungkin dihadapkan pada beberapa efek sisa. Pikiran Tang Wulin masih bingung, jadi dia langsung tertidur begitu dia tidur. Wu Zhangkong juga mendambakan istirahat. Kulitnya pucat setelah petualangan sehari penuh di platform kenaikan roh, yang diganggu dengan tantangan yang jauh lebih sulit dari yang dia duga. Ada sangat sedikit binatang buas yang menjadi ancaman baginya di tingkat menengah, namun mereka benar-benar berhasil bertemu hari ini. Keunggulan kera iblis mata 3 terletak pada atribut spiritualnya. Tidak hanya bisa menggunakan serangan spiritual, itu juga dianugerahi kecerdasan yang jauh melebihi rekan-rekannya. Meski begitu, tidak terlalu sulit baginya untuk mengalahkan kera iblis mata 3. Apa yang tidak pernah dia duga adalah membuat kesalahan besar saat pikirannya pulih dari serangan spiritual. Jika bukan Tang Wulin yang menyerap energi, maka konsekuensinya akan jauh lebih buruk. Butuh istirahat malam penuh sebelum Tang Wulin bangun, namun pikirannya masih keruh, mencegahnya merasakan perubahan di tubuhnya. Apakah kamu merasa lebih baik? Wu Zhangkong bertanya. Tang Wulin memaksakan dirinya untuk mengangguk, setelah akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Wu Zhangkong membantunya duduk. Pikiran Anda menerima serangan yang kuat dan Anda akan membutuhkan waktu untuk pulih. Saya tahu Anda sedang kesakitan sekarang tetapi Anda harus tetap melatih mata setan ungu Anda untuk menyesuaikan kekuatan spiritual Anda. Mungkin ada beberapa efek sisa yang tertinggal. Petik 2. Baik, Tang Wulin langsung setuju. Wu Zhangkong duduk di belakang Tang Wulin dan menekan satu telapak tangan ke punggung Tang Wulin sementara yang lain berbaring di belakang kepalanya. Aliran lembut kekuatan jiwa meresap ke dalam tubuh Tang Wulin, memfasilitasi kultivasi mata setan ungu. Tang Wulin tidak pernah merasa sulit berkultivasi, tetapi sekarang dia menghadapi beberapa kesulitan dalam mengendalikan kekuatan jiwanya. Tanpa bantuan Wu Zhangkong, dia tidak akan dapat mengedarkan kekuatan jiwanya dengan baik dalam keadaan ini. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya menurut metode misterius surga, secara bertahap mengisi setiap inci tubuhnya dengan kekuatan. Kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya dan memulihkan vitalitasnya. Dengan kesenjangan yang sangat besar antara kultivasi mereka, praktis tidak diperlukan upaya dari pihak Wu Zhangkong untuk membimbing Tang Wulin. Setelah mengembangkan metode surga misterius selama 1 hari penuh, dia dapat mulai berlatih mata setan ungu. Tubuhnya terasa segar dan pikirannya menjadi lebih jernih, membuatnya santai. Penderitaan Tang Wulin berangsur-angsur mereda saat pikiran dan tubuhnya kembali normal.
Ia membutuhkan beberapa siklus sirkulasi lagi sebelum ia dapat berkultivasi sendiri lagi. Wu Zhangkong menarik tangannya dan menghela nafas panjang. Anak ini benar-benar jenius. Siapa lagi yang bisa menanggung jiwa lebih dari 2000 tahun? Dunia spiritual Tang Wulin hampir tidak mengandung semua energi ini, tetapi tubuhnya lebih dari cukup kokoh. Kekuatan jiwanya juga telah disempurnakan melalui proses ini dan sekarang berada di peringkat 16. Jiwa rohnya, bagaimanapun, belum menyelesaikan evolusinya karena kekuatan spiritualnya yang tidak mencukupi dan akan memakan waktu lebih lama sebelum prosesnya selesai. Bahaya membayangi dirinya selama proses ini, memaksa keduanya untuk duduk di sana dan menunggu sampai selesai. Bahkan setelah selesai, mereka harus terus memeriksa keadaan Tang Wulin. Tanpa diduga, mereka tinggal selama seminggu penuh. Tang Wulin bermeditasi tanpa henti sepanjang waktu. Cahaya keemasan muncul di tubuhnya pada hari ketiga, menandakan awal dari evolusi jiwa roh. Gold light beresonansi dengan napas Tang Wulin dan secara bertahap mulai berubah. Dibandingkan dengan evolusi jiwa roh pertama, perubahan kali ini jauh lebih berbeda. Gold light tumbuh hingga 1 kaki panjangnya dan sisiknya naik sedikit, mendapatkan kilau yang berkilau dan jernih. Seluruh tubuhnya sekarang menjadi emas kusam sementara 2 titik kecil muncul di kepalanya. Pola urat emas di atasnya menjadi lebih berbeda. Matanya yang cerah memiliki kilau ungu saat evolusi berlangsung. Itu telah tumbuh dari jiwa 10 tahun menjadi 100 tahun menjadi jiwa 1000 tahun dalam waktu yang singkat. Seolah-olah Gold Light telah dilahirkan kembali, memiliki aura yang sama sekali tidak seperti sebelumnya. Dengan setiap napas, pola urat emas di Tang Wulin menjadi cerah. Ketika evolusi jiwa roh selesai 4 hari kemudian dan Tang Wulin terbangun dari meditasinya, ada perubahan yang tak terlihat pada dirinya. Kulitnya menjadi lebih cerah dan bercahaya, tinggi badannya telah bertambah setidaknya 3 cm, matanya praktis berbinar sekarang, dan auranya telah berubah. Tang Wulin sangat menyadari transformasi ini. Dia juga menemukan bahwa saat dia berlatih metode misterius surga, pusaran kecil kekuatan jiwa mulai terbentuk di dantiannya. Ketika pusaran air ini muncul, kultivasi dan pemulihannya dipercepat.